Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rifa Maulidia dari kelas 91 Sumaya. Hari ini Rifa akan mempresentasikan tentang penyakit pada organ reproduksi manusia. Namun sebelum itu Rifa masih mencari tempat petunjuk nih. Oh, ini dia. Oke, Rifa akan menjelaskan satu persatu dari sebelah sini ya. Ini Rifa ada buat sepasang, yaitu ada laki-laki dan ada juga yang perempuan. Nah, kita dari yang laki-laki dulu ya. Jadi di sini Rifa ngambil kanker prostat. Nah, kanker prostat di sini dia menyerang bagian prostat bagi laki-laki. Nah, Rifa punya info kesehatan nih, yaitu kanker prostat ini adalah kanker yang menyerang bagian prostat laki-laki di sini, yang dimana prostat itu adalah tempat menghasilkannya cairan mani. Oke. Nah, jadi keadaannya di sini punya perbandingan, yaitu yang ada yang normal dan ada yang sedang sakit. Kalau yang normal dia saluran kencingnya juga normal. Kalau yang bengkak, prostatnya itu membengkak kiri kanannya nih. Dan saluran kencingnya juga berpengaruh nih, jadi sempit. Nah, itu juga jadi gejala awalnya atau gejala petanda-petanda pria itu kanker. Oke. Setelah kita masuk ke pengertian, kita akan lebih mendalam lagi tentang kanker prostat ini, yaitu ada fakta. Nah, faktanya kanker prostat ini adalah kanker yang mematikan nomor 6 di Indonesia menurut Yayasan Kanker Indonesia. Namun sebelumnya ternyata gejalanya itu tidak terdeteksi dan terasa gejalanya di tingkat lanjut. Nah, jadi kalau gejala awalnya itu nggak terasa. Oke, kita masuk ke yang penyebabnya. Penyebabnya adalah mutasi sel di prostat itu sedang abnormal. Nah, maksudnya di sini sel yang abnormal itu bertambah dan akan berkembang menjadi tumor. Dan kalau sel yang normal itu jadinya berkurang. Ya, gitu. Dan ya, yang seperti Rifa bilang tadi, mutasi sel menjadi abnormal dan terus berkembang menjadi tumor. Nah, tumor itu daging tumbuh yang betul-betul kelereng ya. Lalu dia berkembang menjadi kanker. Oke, itu dia penyebabnya. Serem juga ya. Oke, kita masuk ke gejala tingkat lanjut. Nah, di sini Rifa menyajikan 6 gejala tingkat lanjutnya. Emang gejala awalnya tidak terdeteksi, tapi gejala tingkat lanjutnya terdeteksi ternyata. Oke, kita masuk aja yuk yang ke pertama. Yang pertama, susah kencing. Nah, maksud susah kencing di sini kan sama seperti keadaan yang di sini. Prostat kiri kanannya bengkak dan saluran kencingnya tuh jadi sempit nih. Jadi tentu sulit ya mau buang air kecil. Dan kita masuk yang nyeri saat kencing. Nyeri saat kencing di sini ya juga berpengaruh karena saluran kencingnya jadi sempit ya, jadi kayak desek-desekan gitu ya. Seandainya contohnya itu kayak lorong kecil, banyak orang, pasti kayak susah sempek gitu ya. Sumpek maksudnya. Oke, kita masuk yang gejala yang ketiga, yaitu keluar darah saat kencing. Maksudnya di sini adalah ketika dia buang air kecil gitu ya, dia keluar darah. Oke. Terus kita masuk yang keempat, yaitu sulit ereksi. Nah, sulit ereksi di sini maksudnya yaitu seperti mati rasa. Nah, berdasarkan sumber yang Rifa dapat nih ya, ereksi itu adalah dimana keadaan alat kelamin si laki-laki itu kayak udah nggak bisa merangsang keadaan dia lagi. Maksudnya tuh kayak seseorang
dia sama temannya nih. Seorang orang temannya ini dia merasakan kedinginan. Namun kalau menurut si pria yang sulit ereksi ini merasakan biasa-biasa aja, nggak dingin, nggak panas. Jadi dia itu kayak mati rasa lah istilahnya ya. Jadi kayak sulit merangsang di mana keadaannya. Kita masuk yang ke-5, sulit BAB. Nah, ini menurut Riva ya ada kaitannya dengan yang di sini, saluran kecil sempit. Karena terhalang oleh prostat yang saling beradu bengkak gitu. Oke, kita masuk yang ke-6, yaitu adalah nyeri di punggung, panggul, dan paha. Nah, itu nanti lama-lama dari susah kencing, lalu nyeri saat kencing, keluar darah saat kencing, sulit ereksi, sulit BAB, dan lama-lama jadi nyeri di punggung, panggul, dan paha. Oke. Dan Riva juga punya tahapan-tahapan yang bisa terjadi munculnya kanker prostat di sebelah sini. Oke, kan nggak mungkin dari sehat-sehat aja langsung kanker, enggak kan? Pasti ada tahapannya. Seperti juga manusia ya. Kayak dari bayi, balita, anak-anak, remaja, sama dewasa. Oke, ini juga penyakit tentu ada tahapan-tahapannya ya nih, sebelah sini. Tahapan yang pertama itu ada T2. Maksud T2 di sini adalah muncul tumor di prostat. Nah, jadi prostatnya ini di sini ya. Jadi kayak muncul tumor di sini, contohnya di sini juga ada. Jadi kayak ya ada daging kelereng atau daging tumbuk gitu ya, yang sebesar kecil kayak sebesar biji, sebesar kelereng bisa. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu ada T3 namanya. Maksud dari T3 ini adalah tumor menyebar ke dua sisi prostat. Maksudnya di sini adalah tumor itu muncul dari prostat kiri dan prostat kanan. Jadi prostatnya itu kan kedua-duanya udah tumbuh tumor. Aduh bahaya. Nauzubillah min dzalik. Kita lanjut yang ketiga, yaitu ada T3B. Yang dimana maksudnya itu adalah tumor menyebar ke vesikula seminalis. Jadi vesikula seminalis itu merupakan bagian dari organ kelamin pria. Dan kita masuk yang kelima. Yang keempat. Yang keempat ini tumor menyebar ke kantung kemih. Nah, kantung kemih di sini kan di sini ya, cuman di sini nggak ada namanya kantung kemih. Jadi menyebar ke kantung kemih dan juga menyebar ke dinding pelvis. Jadi udah menyebar kemana-mana gitu ya. Dari prostat, pertama dari prostat, lalu ke vesikula seminalis, lalu ke kantung kemih yang di sini. Oke, ada yang kelima. Gejala tingkat lanjutnya, maksudnya tahapannya. Tahapannya di sini adalah metafase. Jadi, sel kanker tersebar dan sulit disembuhkan. Kita masuk ke penanganannya. Nah, di sini tentu kalau semua penyakit pasti ada penanganannya ya. Dan juga upaya pencegahannya juga ada. Tapi nanti ya. Kita masuk ke penanganan dulu. Oke, penanganannya di sini Riva menyajikan 5 penanganan. Yang dimana pertama adalah kemoterapi. Kemoterapi di sini adalah memasukkan obat-obat tertentu kepada tubuh penderita yang berfungsi untuk menghentikan pertumbuhan sel atau memperlambat pertumbuhannya dan juga bisa untuk menghilangkannya.
Lanjut, di sini ada radioterapi. Nah, radioterapi di sini maksudnya adalah di mana terapi yang dilakukan oleh si penderita kanker ini, dia menggunakan pengobatannya itu menggunakan sinar X yang kuat. Nah, sinar X itu bisa untuk melihat rongsen tubuh kita ya. Tapi ini sinar X-nya yang lebih kuat daripada itu. Nah, jadi sinar X yang kuat ini dia bisa menghentikan sekaligus menghilangkan dan membunuh sel-sel kanker yang ada yang bersarang di dalam tubuh si penderita. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu terapi hormon. Nah, pengobatan di sini itu dia menggunakan hormon antagonis dalam terapinya ini. Nah, jadi nama lain dari terapi pakai hormon antagonis itu adalah terapi anti hormon. Nah, begitu. Oke, kita masuk yang keempat, yaitu operasi pengangkatan tumor. Nah, maksudnya di sini itu adalah dia operasi ya, mengangkat tumor yang ada di prostat atau yang sudah di kantung kemih, yang udah ada di vesicula seminalis, dan juga yang ada di dinding pelvis. Nah, jadi sebelum dia berkembang menjadi kanker yang lebih ganas lagi, nah bisa dengan operasi pengangkatan tumor. Oke, kita lanjut yang terakhir, cara penanganan operasi kanker prostat, yaitu adalah operasi pengangkatan kelenjar prostat. Nah, maksudnya di sini itu adalah operasinya itu dilakukan ya, mengangkut kelenjar prostat yang mungkin sudah terserang, ada tumbuhnya tumor dan juga ada tumbuhnya mungkin udah jadi kanker. Nah, maksudnya di sini bisa mengangkat sebagian bahkan seluruh jaringan prostat. Nah, bisa juga dilakukan di jaringan sekitar kelenjar prostat itu. Nah, disebut juga dengan prostatektomi. Oke, setelah kita tahu pengertiannya, faktanya, penyebabnya, gejalanya, tahapannya, penanganannya, kita masuk ke upaya pencegahan di sini. Nah, semua penyakit kan bisa kita cegah ya, biar kita nggak terserang penyakit itu. Tapi ini bagi laki-laki. Oke, kita masuk upaya pencegahan yang pertama, yaitu adalah mengonsumsi makanan yang berwarna merah. Nah, maksudnya di sini bukan kayak mie goreng pedas gitu ya. Bukan. Nah, di sini maksudnya itu contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung warna merah bernuansa cerah. Nah, faktanya di sini makanan berwarna merah ini ternyata banyak mengandung antioksidan yang kuat. Nah, yang sering disebut dengan likopene. Di mana contohnya itu adalah semangka, tomat, dan lain sebagainya. Dan likopene di sini itu kan sangat kuat ya untuk membantu untuk tidak terserang kanker prostat di sini. Nah, jadi menurut penelitian di Amerika, Institute for Cancer Research mengatakan bahwa semakin merahnya buah atau sayur, yang berarti banyak mengandung likopenenya ya, banyak mengandung likopene, akan beresiko rendah jika orang itu sering makan buah-buahan yang merah gitu seperti semangka dan tomat. Itu lebih rendah risikonya untuk terserang kanker prostat ini gitu. Oke, kita masuk cara pencegahan nomor 2, yaitu adalah mengganti junk food dengan sayur dan buah. Nah, junk food di sini kan banyak tuh, contohnya seperti KFC atau pizza atau yang lainnya banyak ya contohnya. Dan di sini bagi orang yang suka makan junk food, waspada ya. Karena junk food itu kalau dimakan tiap hari tentu nggak sehat ya. Apapun yang berlebihan pasti nggak sehat. Nah, di sini daripada makan junk food mulu, lebih baik
ganti ke sayur dan buah. Nah, banyak kan sayur dan buah itu menghasilkan vitamin, mineral, dan juga zat besi karena lebih alami gitu ya. Kalau junk food kan udah ada pengolahan begitu. Oke, kita masuk yang ketiga. Nah, upaya pencegahan yang ketiga ini adalah mengkonsumsi minuman kedelai dan teh hijau. Nah, ternyata menurut para ahli, minum teh hijau setiap pagi, yaitu mengawali pagi kita, itu efektif untuk mencegah kanker loh. Nah, juga teh hijau memang terkenal ya akan manfaatnya gitu ya daripada teh yang lain. Dan juga kita jangan lupa teh juga minum kedelai ya, susu kedelai contohnya. Jadi macam-macam kedelai di sini banyak. Yaitu contohnya tahu, buncis, dan kacang hijau. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Keempat di sini Rifa menyajikan ada 6 pencegahan. Dan yang keempat ini minum kopi. Nah, yang bagi para cowok-cowok ternyata yang suka minum kopi bagus loh. Cuman kopinya tidak sembarangan, bukan kopi instan, tapi melainkan kopi yang direbus. Nah, faktanya kopi yang minum kopi ini dapat menurunkan risiko kanker prostat itu 11%. Nah, jadi minum kopi di sini 4-5 cangkir tiap hari, jangan berlebihan. Dan kenapa minum kopi bisa mencegah seorang pria itu terkena kanker prostat? Karena di kopi menurut riset yang ada di Jepang itu mengandung alveol asetat dan kafestol, yang dimana itu bisa menghambat sel yang resisten yang biasa diberikan ke orang yang sakit kanker pada umumnya. Kita lanjut yang ke mengganti lemak hewani menjadi lemak nabati. Nah, ini yang kelima ya. Maksudnya di sini ada juga kaitannya yang signifikan kepada kanker prostat ini. Jadi jangan sering-sering makan lemak hewani ya, tentu diseimbangi dengan lemak nabati. Nah, lemak hewani di sini kan asalnya dari hewan, contohnya daging, ikan, telur, susu. Nah, lebih baik diganti dengan lemak nabati. Contohnya adalah buah yang menggantikan manisnya permen dan juga sayur. Nah, sayurnya yang segar bukan yang kemasan ya. Lalu kacang kedelai bukan keju. Nah, jadi kalau kita tetap mau makan daging, lebih baik masaknya jangan lama-lama ya. Jadi kalau mentah nggak bagus, kalau terlalu lama matangnya, maksudnya itu terlalu lama dimasak, itu juga nggak bagus. Karena dia akan menghasilkan namanya itu karsinogen. Oke, kita masuk yang keenam, yaitu adalah olahraga. Jangan lupa. Nah, maksudnya di sini itu kita jangan lupa olahraga ya. Tentu olahraga itu kan banyak manfaatnya. Yang pertama itu bisa menyeimbangkan berat badan. Maksudnya itu kayak nggak berlebihan berat badan. Jadi olahraga tentu banyak manfaatnya ya. Bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, terus meningkatkan metabolisme otot-otot kita, jadi biar nggak mudah terserang sakit, begitu. Oke, itu aja pembahasan Rifa tentang contoh penyakit organ reproduksi pada laki-laki. Ya, kita tadi udah masuk mulai dari pengertian sampai ke upaya pencegahannya dan juga ada info kesehatannya sedikit. Nah, oke, kita bergeser ke organ reproduksi perempuan. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih dalam dan menelusurinya lebih dalam, kita akan alangkah baiknya kita mengetahui apa itu kista ovarium. Nah, di sini Rifa ngambil nama penyakitnya itu adalah kista ovarium. Nah, kita masuk ke pengertian. Pengertian dari kista ovarium ini adalah yang sini ya. Kantong yang berisi cairan berwarna hitam atau itu yang disebut kista yang tumbuh di indung telur perempuan. Nah, indung telur di sini maksudnya itu adalah ovarium.
kista ini biasanya muncul saat masa subur atau saat dalam keadaan menstruasi begitu. Kita masuk yang penyebabnya. Nah, penyebab terjadinya kista ovarium ini bisa dari berbagai faktor ya. Bisa dari siklus haid ataupun dari pertumbuhan sel yang tidak normal. Nah, di sini ada 4 yang dapat mengakibatkan terjadinya kista ovarium. Nah, yang pertama ada siklus haid tidak lancar. Siklus haid tidak lancar ini maksudnya itu bisa dari sebulan dapat bulan ini ya contohnya, terus bulan yang kedua nggak dapat lagi, bulan ketiga nggak dapat, bulan 4 dapat, jadi kayak selang-seling begitulah ya. Jadi nggak lancar seperti wanita pada umumnya. Kita masuk yang kedua, yaitu ada gangguan hormon. Nah, bisa juga loh berpengaruh karena mungkin ada gangguan hormon di tubuh wanita ini. Jadi bisa juga dapat mengakibatkan kista ovarium. Nah, gitu. Yang ketiga adalah belum memiliki keturunan. Nah, ini bagi perempuan yang sudah sah atau yang sudah menikah ya, yang belum memiliki keturunan ya mungkin terhambat karena adanya kista ovarium ini. Lalu kita masuk yang terakhir, yaitu adalah menstruasi usia dini. Nah, maksud usia dini di sini itu bisa jadi, bukan bisa jadi, emang ya, lebih mudah menstruasinya itu daripada wanita pada umumnya ya, wanita sehat terutama ya, yang mungkin bisa dia umur 8 tahun, 11 tahun dan atau lebih muda daripada itu. Bisa ada juga ya kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke gejalanya, kita lihat dulu yuk perbandingannya di sini, yaitu ada yang sehat ya di sini. Ada yang sehat dan juga Rifa punya perbandingan yang sedang sakit atau yang ada tumbuh kistanya. Jadi di indung telur ini jika dibelah ya, jika dibelah terus nanti nampak kayak kantung hitam kecil-kecil gitu, kalau dipecahin isinya ada cairan warna hitam. Nah, itulah yang disebut dengan kista. Kita masuk yang ke gejalanya atau symptoms of ovarian cyst. Jadi kita masuk yang ke gejalanya ya. Gejalanya itu adalah ya sama seperti kanker prostat ini, pertama itu nggak terdeteksi, tapi tingkat lanjutnya nanti ada terdeteksi. Nah, jadi sebagian besar kista berukuran kecil dan tidak menimbulkan masalah itu akan hilang sendiri. Berbeda kalau kistanya itu sudah besar atau sudah berkembang, itu baru bisa memberikan gejala tingkat lanjut seperti yang akan Rifa contohkan di sini. Dalam kondisi seperti ini, penderita juga dapat merasakan nyeri panggul, perut kembung, dan jika jaringan ovariumnya itu terpelintir, ya bisa juga menyebabkan kondisi yang serius lagi nih. Jadi butuh penanganan secepatnya, dan jadi nggak bisa bawa main-main ya. Kalau sudah terpelintir, kalau diabaikan juga. Nah, berbeda kalau yang masih kecil atau yang nggak terasa gejalanya itu, mungkin dia bisa sembuh sendiri, insya Allah. Yuk kita masuk ke gejala tingkat lanjutnya yang mungkin sudah terpelintir tadi ya. Jadi Rifa ada menyajikan 3 gejala. Yang pertama itu adalah rasa nyeri. Nyerinya tuh yang ada di bawah perut ya. Jadi nyerinya tuh hebat banget gitu ya. Padahal nggak lagi menstruasi tapi hebat banget. Jadi itu bisa jadi dia sakit ini. Nauzubillah min dzalik. Kita masuk yang kedua, yaitu perubahan menstruasi. Maksudnya di sini itu bisa jadi dia nanti deras banyak gitu, nanti bulan selanjutnya sedikit, bahkan jadi nggak ada gitu ya. Nah, harus diwaspadai kalau begitu. Next, kita lanjut ke yang ketiga,
gangguan pencernaan. Nah, sama. Dia gangguan pencernaan di sini adalah perutnya kembung. Nah, kayak berisi angin aja gitu ya. Padahal dia makannya tuh kayak rasanya kenyang aja gitu. Kenyangnya nggak hilang-hilang begitu. Padahal dia makannya sedikit, namun karena kembung ini ada gangguannya sedikit. Nah, jadi dia kayak udah nggak mau makan lagi begitu ya kalau perut kembung. Kita lanjut ke penanganannya. Nah, di sebelah sini atau handlingnya. Oke, langkah penanganan terhadap kista ovarium ini ditentukan dari usia, terus jenis dan ukuran kistanya. Nah, jadi kalau kistanya kecil sama yang udah besar itu berbeda penanganannya. Nah, pertama kita masuk yang kistanya kecil dulu ya, yang belum menimbulkan masalah. Jadi caranya di sini hanyalah pemantauan biasa aja. Pemantauan rutin ya ke rumah sakit, ke dokter yang emang ahli di bidang itu. Jadi belum besar-besaran kayak operasi gitu, enggak. Oke, kita lanjut ya. Ternyata kista ovarium ini sulit untuk terdeteksi. Nah, jadi sulit untuk dapat mencegah timbulnya kista ovarium ini. Nah, kendati demikian, pemeriksaan panggul secara teratur apabila siklus haidnya itu nggak lancar, dan juga jika merasa terjadi perubahan ovarium. Nah, di sini bisa pemeriksaan secara rutin ke rumah sakit ya. Ketika menstruasinya tuh di luar kebiasaan ya. Contohnya tuh kayak sebulan ini biasanya yang sebelum dia sakit itu, sebelum dia sakit itu bisa dia sampai 7 hari ya, atau paling lama gitu ya. Nah, tapi kalau yang sesudahnya itu bisa jadi dia sampai 20 hari gitu kan, ya Allah, amit cepeng bayi. Oke, kita pertama masuk ke info kesehatan ala Rifah. Oke, info kesehatan di sini itu ada di sebelah sini ya. Profesornya sedang mencari informasi. Nah, ternyata ditemukan. Oke, kita masuk ya ke info kesehatan ala Rifah. Yaitu ada beberapa kondisi yang dapat memicu kista ovarium juga. Nah, di sini Rifah menyajikan 3 kondisi, yaitu seorang wanita itu sedang hamil. Yang kedua, dia sudah pernah kista ovarium sebelumnya. Nah, jadi walaupun dia udah pernah ya, jadi hati-hati juga ya, bisa terserang lagi. Oke, kita masuk yang ketiga. Yang satu sama yang dua itu aja ya penjelasannya menurut Rifah. Yang ketiga yaitu ada mengalami infeksi panggul yang parah dan juga endometriosis. Endometriosis di sini maksudnya adalah suatu gangguan yang bisa berasal dari jaringan yang melapisi rahim namun tumbuhnya di luar rahim. Nah, di luar rahim di sini bisa tumbuh di indung telur atau ovarium, bisa juga di usus. Nah, begitu. Jadi dia tersebar begitu ya, endometriosis itu. Dan juga Rifah punya di sini nih lebih lengkapnya begitu ya, 10 hal pemicu kista ovarium. Oke, kita masuk yang ke pertama, yaitu siklus haid tidak lancar. Nah, sama seperti yang Rifah katakan di gejala ini ya. Jika udah merasakan siklus haidnya itu nggak lancar, bisa diperiksa secara rutin. Siklus haid tidak lancar di sini maksudnya itu seperti sebulan dapat, nanti udah beberapa bulan yang nggak dapat. Nah, gitu. Jadi kayak nggak lancar gitu. Yang pada umumnya orang sebulan. Namun si A ini bisa jadi beberapa bulan dia nggak haid begitu. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu gangguan hormon. Nah, jadi gangguan hormonnya ini juga termasuk penyebab ya. Sama siklus haid tadi bukan gejala ya, penyebab. Nah, jadi gangguan hormonnya di sini mungkin ada hormon yang terganggu di dalam tubuh si cewek itu gitu loh. Next, yang ketiga, belum punya keturunan. Nah, ini khusus untuk
wanita yang sudah menikah gitu ya, yang sudah sah atau yang sudah halal. Oke, jadi mungkin dia nggak bisa punya keturunan atau nggak bisa punya anak karena terhalang sama kista ovarium ini. Oke, kita masuk yang keempat, haid dini. Nah, tadi Rifa sudah menjelaskan di mana seorang wanita ini biasa mulai dapat haidnya itu pada umur ke-8 tahun, umur ke-11 tahun, atau bahkan yang bisa lebih muda daripada wanita sehat pada umumnya. Kita masuk yang kelima, kolesterol. Nah, kolesterol ini emang terkenal bahaya banget gitu ya. Bisa jadi stroke atau apa gitu ya, Allah nauzubillah min dzalik. Jadi, kolesterol di sini, pemicu kolesterol tuh kan setahu Rifa tuh bisa dari makan daging, sering makan lemak. Terus kolesterol itu kan penimbunan lemak gitu ya di tubuh kita. Jadi jangan sering-sering makan daging ya, diseimbangi lah misalnya dengan makan ikan. Contohnya kan ikan lebih sehat gitu. Kita masuk yang keenam, yaitu stres. Nah, hati-hati ya kalau mungkin banyak pekerjaannya, lebih baik dirilekskan aja dulu. Jadi jangan sampai kita itu jadi kayak terganggu pemikiran kita. Jadi stres di sini juga bisa pemicu kista ovarium. Nah, jadi hati-hati ya. Kita masuk yang ketujuh, yaitu ada memakai obat subur. Nah, mungkin yang seperti 10 hal pemicu yang nomor 3 ini yang belum punya keturunan, bisa jadi dia itu menggunakan obat subur supaya bisa dapat anak gitu ya. Jadi ternyata kalau nggak berdasarkan dosis dokter atau anjuran dokter itu bisa berbahaya bagi si wanita itu gitu. Yang ke-8 adalah rokok. Jadi ada juga ya perempuan yang Rifa lihat dengan mata kepala sendiri, ada juga yang rokok ternyata. Nah, ternyata juga perempuan ikut-ikutan rokok, yang biasanya rokok itu identik dengan laki-laki gitu ya. Nah, sekarang Rifa pernah lihat perempuan juga ada yang merokok, nggak kenal usia, bisa jadi dia muda, bisa tua gitu. Next, kita lanjut yang ke-9, yaitu ada minum minuman beralkohol. Nah, dalam Islam kan minuman beralkohol itu dilarang atau haram. Haram itu, minuman alkohol itu haram ya, ternyata baik untuk kita, nggak boleh kita sentuh apapun ataupun kita minum ya. Jangan sampai kita masukkan minuman beralkohol itu ke dalam tubuh kita, karena bisa memicu penyakit yang berbahaya nih seperti ini. Jadi jangan deketin minuman alkohol sedikit pun. Oke, yang terakhir itu ada infeksi kuman, bakteri dan juga parasit. Nah, jadi itu bisa jadi ada infeksi gitu di tubuhnya atau di sekitar rahim ini ya. Nah, jadi bisa memicu terjadinya kista ovarium gitu. Oke, kita masuk segmen yang hampir yang terakhir ya, yaitu ada pencegahan. Nah, pasti semua penyakit bisa ya dicegah supaya tidak terjadi sebelum terlambat. Oke? Pencegahan di sini dapat dilakukan dengan pemantauan secara rutin jika siklus haidnya itu tidak lancar. Nah, jadi pemeriksaan juga perlu dilakukan ketika merasa terjadinya perubahan ovarium nih. Dah, ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, itu aja penjelasan kita. Ada nggak sih pesannya untuk generasi muda? Tentu ada dong. Nah, pesan untuk generasi muda tentu saja ada. Nah, biar kita itu tidak terserang penyakit yang tidak-tidak ya. Bagi laki-laki contoh kanker prostat, bagi yang perempuan itu kista ovarium. Rifa punya kayak seuntai kata. Tangkis. Nah, ada huruf T, ada huruf A, N, G, K, I, S. Nah, masing-masing huruf ada artinya tersendiri. Mau tahu? Yuk kita lanjutkan. Kita masuk yang ke T.
Artinya tubuhmu adalah milikmu dan tubuhku adalah milikku. Nah, jadi bagaimanapun keadaan tubuh kita, rupa tubuh kita itu adalah milik kita, atau harta yang kita punya yang melekat di tubuh kita ya. Jadi kita harus jaga dari segala hal yang dapat membuat kamu malu, yang membuat kamu benci, atau yang membuatmu marah. Jadi jangan sampai ada yang menyentuh dirimu sendiri, dan sayangilah tubuhmu. Ada apa ya di dalam baju? Itu rahasia. Nah, jadi maksudnya di sini ada apa yang ada di dalam baju kita? Itu rahasia. Nah, jadi tidak ada yang boleh melihat, mengetahuinya, dan ya membuka baju kita. Ups, tidak boleh. Ya, terkadang juga dokter meminta izin kepada kita untuk mengecek jantung sama mengecek perut kita, entah apa yang didengar di perut. Gak tahu. Sampai sekarang bahkan tidak tahu apa yang dicek di perut. Gak boleh? Ya gak boleh. Nah, jadi kita harus berani mengatakan gak boleh kepada siapapun yang ingin melakukan sesuatu kepada kita gitu ya. Jadi jangan takut bilang gak boleh kepada orang yang kita kenal atau bahkan orang-orang yang dekat. Jadi jangan takut untuk bilang gak boleh jika ada yang ingin menyakiti dirimu. Hati-hati. Gelagat bahaya, waspadai. Oke. Gelagat bahaya, waspadai di sini maksudnya kita harus kenali lingkungan kita, terus siapa aja yang ada di lingkungan kita harus kenali. Nah, supaya kita tidak terjerumus ke sesuatu yang bisa membuat kita malu tentunya. Oke, jadi maksudnya di sini mungkin orang itu sering memusuh-musuhi kita gitu ya. Jadi dia nanti ketemu sama kita kayak tiba-tiba kesambet setan gitu kalau kata orang. Kesambet setan maksudnya di sini tiba-tiba dia baik, ngajak kita makan enak gratis, ngasih ini, ngasih itu. Nah, harus diwaspadai. Kita harus dengar kata hati kita, bukan kata rayuan orang. Kalau dipaksa, lawan. Nah, jadi kalau ada orang yang memaksa kamu untuk melakukan sesuatu yang bisa menyakiti perasaanmu, menyakiti tubuhmu, kita harus berani melawan ya. Jadi kalau kita sudah mungkin gak jago numbuk-numbuk gitu ya, bisa berteriak minta tolong pada orang lain yang bisa membantu kita untuk melawan orang yang bisa menyakiti perasaan kita. Begitu. Ingat, semua rahasia itu nggak semuanya baik. Nah, maksudnya di sini yang rahasia yang baik itu contohnya rahasia kejutan ulang tahun. Nah, itu bisa dirahasiakan ya untuk sementara supaya lebih seru gitu. Oke, ada rahasia yang nggak baik ternyata ya. Jadi kalau kita merasa gelisah atau takut atau kecewa gitu, jangan dipendam sendiri. Kita harus cerita terutama ke orang tua. Pasti dapat mendengarkan kita dan membantu kita bagaimana jalan keluarnya supaya kita tidak sedih dan takut lagi. Begitu. Yang terakhir, selalu cerita ke orang tua. Nah, jadi di sini kita nggak boleh ya ada rahasia-rahasia ke orang tua gitu ya, nggak boleh bohong. Oke. Jadi kita harus selalu cerita ke orang tua apapun yang terjadi. Ya bisa tentang sekolah gitu, ada apa di sekolah, bagaimana belajarnya, bagaimana temannya, dan apa yang terjadi begitu ya. Jadi kita nggak boleh rahasia-rahasia. Ya. Karena orang tua kan bisa mendengarkan dan mencari jalan keluar bagi kita kalau kita punya masalah di sekolah begitu. Nah, itu dia berakhir pula penjelasan presentasi Rifa tentang penyakit pada organ reproduksi manusia. Ya, jadi itu aja menurut Rifa. Ada bagi laki-laki kanker prostat, ada bagi perempuan kista ovarium. Nah, Rifa sudah jelaskan secara rinci tentang apa-apa aja yang ada di dalam
poster Rifa ini dan semoga Ibu suka. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.